Debit air Sungai Cipunagara yang meluap membuat ratusan warga Subang panik dan mengungsi di bawah jembatan flyover Pemanukan Subang. Meningkatnya debit air tersebut dampak hujan deras yang mengguyur wilayah setempat. Hujan yang mengguyur kawasan Subang Selatan terjadi beberapa hari terakhir ini yang membuat debit air Sungai Cipunagara meluap pada Senin 26 Februari 2024. Warga yang melihat debit air Sungai Cipunagara kian meluap pun menjadi panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Diketahui, banjir semacam ini kerap terjadi di daerah tersebut di mana hampir setiap tahun banjir melanda pemukiman warga di saat musim penghujan. Pejabat Bupati Subang Imron mengatakan, banjir yang terjadi karena debit air di hulu sungai bertambah dan mengalir ke hilir sehingga pemukiman warga yang dekat dengan bantaran sungai terdampak luapan air sungai. Sumber air di Kabupaten Subang adalah terluas di Jawa Barat mulai dari hulu sungai hingga ke hilir. Agar debit air sungai tidak meluap, maka kebersihan sungai harus dijaga. Ya, yang pertama, ini perlu saya sampaikan ya. Ini sudah berulang kali saya sampaikan bahwa Subang ini sangat tergantung kepada kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ini poinnya, yang pertama. Kenapa seperti itu? Yang pertama saya sampaikan, sumber air itu di Jawa Barat itu salah satunya ada di Subang. Apakah itu untuk air minum, apakah itu untuk irigasi, sehingga air yang bersih itu menjadi kebutuhan itu setiap orang. Makanya saya sampaikan bahwa dari hulu sampai hilir kesehatan lingkungan tetap harus kita jaga. Saya minta itu ya, mulai dari awal saya berada di sini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga itu, seperti tidak membuang sampah, tidak membuang barang kimia atau obat-obatan itu ke dalam sungai di sepanjang itu Subang. Oke. Yang kedua yang saya minta itu ini terkait juga ini dengan kebersihan lingkungan dan keseimbangan lingkungan. Saya minta itu mulai dari hulu, ini pengelolaan terkait dengan hulu sungai ini sudah dilakukan. Saya mengharap ini kita sudah ada kesadaran bersama ya. Mulai dari hulu itu tidak lagi kita jadikan tempat-tempat yang merugikan itu lingkungan. Dengan menebang pohon, dengan merefungsi itu hutan menjadi kegiatan-kegiatan lain di luar dari perlindungan lingkungan. Nah, ini sudah berulang kali ini saya sampaikan juga. Yang selanjutnya, saya juga menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai. Ini untuk hati-hati, karena kita tahu itu aliran sungai itu adalah biasanya itu salah satu tempat terjadinya bencana ketika ya air itu yang ada di hulu itu bertambah ya, yang kapannya itu tidak kita tahu. Ketika hujan itu yang ada di hulu itu pasti itu debit air yang ada di hulu itu akan bertambah dan akan berpengaruh kepada aliran air mulai dari ini hulu sampai dengan hilir sungai. Kemudian yang lainnya yang saya minta juga ini kepada yang bertani, kepada yang berladang, kepada yang membuat kolam ikan. Ya, pinggir-pinggir sungai itu jangan terlampau digerus sehingga pinggiran sungai itu akan berdampak pada nanti itu pecahnya beton-beton itu yang ada di sungai, kemudian juga ini penahan-penahan yang ada juga itu di sekitar sungai. Ini sudah bisa kita lihat ini. Saya kemarin itu ke daerah di Jambi itu pecah itu gara-gara apa? Gara-gara petani itu makin lama makin dekat ke sungai sehingga itu benteng yang menahan air akhirnya pecah masuk ke lahan pertanian. Ini saya pikir ini juga hal lain yang ingin juga saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya minta ini kepada BPBD, ini sudah mulai ini harus membuat edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan mitigasi bencana yang nanti juga akan berdampak kepada tata kehidupan yang ada di sekitar sungai kah, atau di sekitar sungai, apa di hulu sungai atau di hilir sungai. Kalau enggak itu kita lakukan, ini kejadian ini pasti akan berulang setiap tahun. Gitu. Baik, berapa pengungsi yang memberikan bantuan kali ini? Ini kan yang tahu ini hari ini pasti inilah yang 125
175. Mudah-mudahan ini nggak bertambah lagi. Ya, 175 mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Dan tentunya kepada seluruh pengungsi, selama di pengungsian saya jaminkan bahwa mereka akan terfasilitasi itu dengan baik. Tadi juga saya sudah menyampaikan kepada yang sedang hamil, saya minta itu tidak tinggal di sini, ya, dilayani di puskesmas atau di rumah sakit. Tadi saya sudah minta itu Pak Kapus termasuk Pak Camat, ya, untuk memberi perhatian terkait dengan hal itu, termasuk juga ya anak, orang tua atau lansia itu yang sakit segera ditangani, apakah di puskesmas ataupun di bawah rumah sakit. Ya, ada lagi? Cukup ya. Imran menambahkan, selain disebabkan intensitas hujan yang tinggi, di wilayah tersebut juga karena pengelolaan lingkungan yang buruk. Untuk meringankan beban para korban bencana banjir, pemerintah daerah Kabupaten Subang telah mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke lokasi pengungsian. Warga dihimbau agar terus menjaga kesehatan sebab cuaca saat ini dapat berdampak terhadap kesehatan tubuh. Selain itu, warga diminta agar tidak membuang sampah sembarang tempat yang dapat menyumbat aliran sungai. Hingga Selasa 27 Februari 2024, banjir di Sungai Cipunagara berangsur surut setelah cuaca mulai cerah. Warga yang mengungsi di bawah jembatan pun mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan.